kami juga mendorong insya Allah ya, karena kita ini adalah basisnya kultur agama ya, Bekasi ini kan membangun Bekasi yang agamis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kami Sekolah Islam Terpadu Nur Fajri kedatangan tamu guru kita. Ahlan wa sahlan Ustaz di Sekolah Islam Terpadu Nur Fajri, tepatnya di Multimedia Studio, ruang podcast SIT Nur Fajri. Beliau Ustaz Dr. Haji Ayub Rohadi sebagai anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Bekasi, dan kebetulan juga putri beliau bersekolah di SMP IT Nur Fajri kelas 9. Kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit Ustaz, diskusi khususnya tentang Bekasi berkaitan dengan pendidikan. Nah, seperti apa nih Bekasi untuk prospek pendidikan ke depan dari Ustadz sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Bekasi ini terkait pendidikannya memang harus didorong ya secara maksimal dari setiap pemangku kebijakan, baik itu eksekutif, dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bekasi, dan juga kewenangan DPRD-nya sebagai pengawasan ya, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tentunya di situ. Alhamdulillah untuk kewenangan Bekasi dalam level kabupaten sesuai dengan undang-undang, yaitu mulai tingkat TK ya atau PAUD, kemudian SD, SMP ya, ataupun yang setelah itu adalah kewenangan provinsi. Ya, jadi kita fokus pada SD SMP ya, sebagai lembaga pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Pemda Kabupaten Bekasi. Ya, gambarannya hari ini secara infrastruktur butuh perbaikan, ya, butuh percepatan pembangunan gedung-gedung ataupun RKA sekolah ya, yaitu untuk kenyamanan anak didik masyarakat Bekasi di sini. Itu yang perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Bekasi ya, terkait masalah kurikulum. Itu udah kebijakan nasional tentunya. Lagi-lagi kami sebagai wakil rakyat tetap mendorong bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Bekasi. Jadi untuk SD, SMP khususnya, dan SMA kita bisa berkoordinasi dengan provinsi ya, dalam hal ini. Nah, kondisi hari ini ya Bekasi mungkin yang menjadi permasalahan yaitu setiap tahunnya terkait PPBD yang sistem zonasi itu. Nah, ini menjadi masukan dari masyarakat ya, kami juga mendengar itu untuk diperbaiki ke depannya. Itu terkait masalah sistem pendidikan di Bekasi. Kemudian kami juga mendorong insya Allah ya, karena kita ini adalah basisnya kultur agama ya, Bekasi ini kan membangun Bekasi yang agamis gitu loh. Makanya nanti ada wacana kita akan buatkan ya perdanya tentang buta huruf Al-Quran ya, di setiap sekolah-sekolah ini, sehingga anak-anak didik kita bisa ngaji, bisa baca Quran. Nah, ini mungkin satu hal yang harus kita perhatikan juga. Sebab ketika sekolah di negeri itu ya ada kesan gitu, mereka tidak bisa baca Quran. Ya, padahal kalau kita buat payung hukumnya, aturannya, regulasinya, ya insya Allah mereka punya hak yang sama ya, terkait pengetahuan agama ini. Itu terkait pendidikan di Bekasi. Insya Allah kita optimis ya Ustadz, terkait pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin maju ya. Kita kembangkan terus pendidikan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk anak-anak kita sehingga menjadi generasi yang cerdas, berprestasi, dan tentunya juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Yang terakhir Ustadz, bagaimana kesan pesan yang antum lihat dengan perkembangan Sekolah Islam Terpadu Nur Fajri yang berdiri dari tahun 2000 sampai dengan hari ini 23 tahun SIT Nur Fajri berdiri? Ya,
Urusan pendidikan ini kan urusan wajib ya, wajib secara undang-undang, bahkan anggaran pun ya untuk pendidikan itu diprioritaskan karena ini urusan wajib dalam pemerintahan. Ya kita kaitkan dengan perspektif agama, ya kita sudah sangat mengenal ya hadis Rasul SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka kehadiran sekolah-sekolah swasta yang terbentuk dalam jaringan SIT ya, Sekolah Islam Terpadu, ya, alhamdulillah berkembang dengan pesat di Kabupaten Bekasi. Ya khususnya tempat ini ya, Nurul Fajri ini dengan usia 23 tahun sudah cukup pesat perkembangannya. Ada unit SMP-nya, SD-nya, kemudian TK juga ya, ada TK-nya, ada SMA hari ini. Bahkan ada rencana bikin boarding school-nya ya ke depannya, dan secara bertahap mungkin ke depan tidak juga mustahil ya membuka kampus ya Nurul Fajri ini. Ya, mudah-mudahan saya melihat dengan kemajuan hari ini, dengan prestasi hari ini, mengantarkan anak didik yang soleh, ya, cerdas dan berakhlak mulia, ini menjadi bekal buat mereka semua sehingga tidak menjadi istilah hari ini dengan istilah pengangguran terdidik gitu, berpendidikan tapi dia tidak punya pekerjaan. Nah ini mungkin tantangan kita dalam dunia pendidikan ya, bahwa memposisikan ya anak didik kita itu pada posisi yang mereka bisa survive ke depannya secara entitas di masyarakat dan bisa mengembangkan potensi dirinya gitu, sehingga tidak menambah jumlah pengangguran yang ada di Bekasi. Makanya ini menjadi pola kita untuk bagaimana membimbing mereka dengan hal-hal yang sifatnya inovatif, ya, kreatif, bahkan mungkin memunculkan hal-hal yang inspiratif dalam dunia pendidikan. Ya, dengan perkembangan zaman hari ini, ya, saya yakin anak-anak kita hari ini sudah sangat pandai soal penggunaan medsos. Tinggal bagaimana mereka itu diarahkan. Gitu. Nurul Fajri luar biasa, ya, berkembang dengan begitu pesat. Ya mudah-mudahan tetap solid ya di unsur pimpinannya, di unsur dewan gurunya, dan semua stakeholder di Nurul Fajri ini bisa ya istilahnya memantaskan diri dengan posisi hari ini. Itu yang menjadi pandangan kami. Ya, terima kasih atas kesan-pesannya untuk Nurul Fajri. Mohon doanya mudah-mudahan Nurul Fajri terus maju, Amin. berkembang, berprestasi, menghasilkan generasi-generasi terbaik untuk kedepannya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan podcast pada hari ini, dan kita doakan juga beliau Ustadz Ayub yang insya Allah akan naik tingkat di 2024. Mudah-mudahan sukses, terpilih sebagai wakil rakyat untuk di tingkat provinsi. Amin. Dan bisa membantu Nurul Fajri untuk jenjang SMA-nya. Amin. Ya, Amin. karena itu nanti provinsi kewenangannya. Mudah-mudahan ada manfaat ya bagi lembaga pendidikan di Kabupaten Bekasi di tingkat SLTA tentunya, karena anggarannya itu dari sana, dari provinsi. Kami akan kawal siap insya Allah untuk memberikan manfaat yang terbaik. Ya, siap. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.